Hai semuanya, selamat siang, assalamualaikum. Aku harap kalian baik-baik saja ya. Ya, aku di sini teman-teman ingin mengurangi pakai tarot dulu, tapi mungkin aku nanti akan pakai apa ya? Bantuannya, oke. Aku coba pakai oracle fisik aja. Oke, teman-teman. Reaksi dia ketika kamu mencoba mundur. Waduh, ini ada. Oke, kita simpan dulu. Kadang suka begitu, ada yang ini ya, masuk. Reaksi dia ketika kamu menyatakan mundur dari hubungan ini, mundur dari hubungan kita yang rasanya tidak ada kemajuan gitu ya. Kita akan ambil di sini beberapa. Oke. Kita punya Raido, kemudian kita punya Isa, teman-teman. Raido menceritakan pergerakan ya, pergerakan, dan Isa di sini ada frustasi. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kita punya Otala. Kita punya ini kosong ya, teman-teman, ini nilainya 0. Kemudian kita di sini punya Manas tapi terbalik. Oke. Aku bisa melihat di sini kalau kita bilang ada pergerakan, iya, ada pergerakan di mana pergerakan ini dilakukan karena stres, karena frustasi mungkin ya. Akibatnya kamu mundur dari hubungan ini. Kemudian di sini apa ya? Kalau karena tidak menemukan rumah hati kamu mungkin. Dan di sini ada apa, kamu pengen sendiri gitu, pengen lepas dari rasa sakit karena kamu ngerasa dia nih tega sama kamu ya. Itu yang terjadi energinya. Bagaimana dengan reaksi dia? Aku akan ambil di sini 1 2 3 4 5. Oke, pas. Kita punya satu. Kalau aku cek di sini sih ini ada memori ya, seperti kayak kebahagiaan yang sebetulnya tertinggal gitu. Ada emosi di situ. Kemudian di sini ada kartu jera, yang artinya apa ya? Mengambil sebuah konsekuensi atas satu kejadian di masa lalu atau sesuatu yang telah dibuat. Kemudian di sini kita punya apa ya? Kita punya Otala, teman-teman. Intinya sorry, ini kita punya Ingwas karena ini mirip ya. Ingwas itu lebih kepada personal development, atau aku bisa lihat pengembangan diri. Wah, ini turun dia. Berarti kartu reverse ya. Kalau kita bicara mengenai rune yang reverse, itu bisa kita bilang kurang ada sebuah apa ya, usaha, kurang dari usaha. Ini juga ya, kurang diupayakan. Energi ketika kamu pergi sudah jelas di sini ya. Ada emosi yang tertinggal di situ, ada yang dia rasakan, di mana emosi tersebut sepertinya itu yang dia petik ya. Dia bilang, apa yang telah aku lakukan di sini, setidaknya aku sudah tahu hasilnya seperti apa, dan
dia kayak gini loh teman-teman, reaksi ketika kamu pergi tuh dia mau kayak lebih memperbaiki diri lagi sih ya, lebih lebih kayak, oh ini loh akibatnya kalau misalnya aku nggak ada perhatian, karena kamu di sini kayak ngerasa dia tega atau kurang baik sama kamu. Dan aku juga ngelihatnya ini banyak yang reverse ya teman-teman, dikarenakan karena dia kurang usaha untuk mempertahankan ya hubungan ini. Mungkin dari versi kamu kurang kurang gimana gitu ke kamu ya, dia akan mencoba untuk memperbaiki diri. Sebetulnya dia tuh kayak berusaha memperbaiki diri tapi memang nggak pakai usaha, paham gimana sih, dia berubah tapi ya nggak ada usaha yang bener-bener kelihatan gitu loh ya. Dan ini kayak lebih ke pasrah sih teman-teman, aku ngelihatnya. Kalau misalnya kamu meninggalkan juga, oke. Di sini kita punya ewas, sesuatu yang harus dicapai. Dan di sini kita punya kartu atau rune Turias. Ada perubahan yang kayak tidak diduga ya. Aku lebih melihat hubungan ini energinya itu lebih kepada keinginan masing-masing. Kamu maunya apa, dianya maunya apa, sehingga ya mungkin karena kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan dari dia, mungkin kamu sudah pernah mencoba bicara tapi kayak dia kurang usaha ya, jadinya berantakan. Ada satu perubahan yang udahlah selesai gitu, kamu nggak lagi into, nggak terlalu dalam lagi gitu karena mungkin udah capek, udah lelah. Kita punya kartu Gebo ya, lelah dengan komitmen. Ada perubahan dari sebuah komitmen di sini, dimana pengen, sebetulnya kamu tuh pengen sekali ya dia tuh memperbaiki, dia tuh sadar diri gitu loh. Karena ada yang berubah nih, rasanya ada yang berubah. Kita nih nggak lagi romantis, kita juga nggak lagi bisa banyak bicara. Jadi buat apa aku di sini gitu. Intinya ya dari ceritanya. Reaksi ketika kamu mundur. Ini aku langsung masuk ke pembacaannya ya teman-teman. Wow. Ada ketakutan besar di sini. Ya, energi dari dia ini ada sebuah ketakutan besar. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang aku bilang, dia itu kayak kurang bisa berusaha, banyak melimitasi diri ya. Nah, di sini ada kartu power. Kartu power itu lebih seperti kepada kekuatan. Sebenarnya dia memiliki kekuatan untuk merubah keadaan, tetapi dia takut. Dan di sini ada intuisi. Dia takut ketika dia makin berbuat atau makin bertindak, itu akan jadi bumerang juga. Dia tidak cukup berani untuk mengutarakan pikirannya ya. Aku nggak tahu kenapa. Cuman kita akan buka lebih dalam lagi. Ada apa dengan dia? Kenapa dia takut di pikiran? Waiting game. Dia meminta kamu menunggu. Sebetulnya di sini. Oke. Teman-teman, salah satu faktor kenapa dia tidak berani untuk menahan kamu ketika kamu menginginkan pergi, ya ini kesannya kayak kamu mau putus sama dia, dia pasrah gitu. Ya seperti kayak tidak ada usaha untuk apa ya, untuk mempertahankan hubungan ini, dan aku rasa kamu akan kecewa. Nah, sebenarnya dia tuh punya kok kuasa untuk melarang kamu untuk pergi. Kenapa dia diam saja di sini? Ada masalah finansial ya. Hubungan kalian ini ada sangkutannya dengan finansial. Dia tidak merasa cukup power untuk menahan kamu karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Nah, dia bilang di sini,
Kalau aku pribadi, aku tidak akan kemana-mana. Tetapi, ya dia menyadari bahwa di sini ada sebuah kekurangan. Ada sebuah kekurangan yang dia tidak bisa berikan padamu. Mungkin saat ini kondisinya dia lagi fokus sama keuangannya, fokus sama pekerjaannya, karena dia secara personal ya. Kalau kamu kan bukan secara personal yang bangun tidur di sampingnya misalnya. Atau kita bicara mengenai tahu kehidupannya sehari-hari melebihi dari orang tuanya ya. Ini kita bicara bukan yang untuk yang sudah menikah ya teman-teman. Nah, aku ngelihatnya dia tetap apa ya, mempertahankan pendapatnya gitu. Dia mempertahankan pendapatnya bahwa ya kamu kalau misalnya mau pergi itu juga bagus buat kamu. Kenapa? Karena kamu mungkin bisa mendapatkan seseorang yang mungkin lebih dari aku. Padahal aku sebetulnya ingin kamu menunggu, tapi ya mungkin waktunya terlalu lama. Tuh, banyak tantangan teman-teman. Waktunya terlalu lama untuk membuat kamu menunggu, dan dia menyadari itu. Sekali lagi, untuk tarotku ini bukan tarot untuk hiburan ya teman-teman. Kalau tarot hiburan itu biasanya yang indah-indah aja. Nah, namun di sini aku juga akan kasih solusi kalau misalnya jelek gitu. Ya bacaan ini memang kurang bagus. Kalau misalnya kamu mau pergi, dia juga tidak berani untuk melarang kamu, ini buktinya. Bukan kayak menghamba-hambakan kamu, enggak. Gini teman-teman, rata-rata ya, orang yang sudah punya masalah dengan kehidupan pribadi atau punya masalah dengan personal, apalagi nih pandemi, habis era pandemi itu kita tidak normal 100%. Kita itu wajib untuk menstabilkan dirinya dulu, diri sendiri dulu. Ini aja aku ngelihat dia ada masalah di pekerjaan. Ibaratnya nih, aku nih produk gagal loh. Ya kamu kalau misalnya mau pergi dari aku, never mind, gak masalah. Itu demi kebaikan kamu juga. Gitu. Yang pasti aku sangat berterima kasih selama ini kamu sudah menemaniku, karena memori cinta yang kamu berikan itu melekat dan menguatkan diriku. Yang pasti dia bilang di sini, kalau kamu mau pergi aku persilahkan karena kamu di sini berhak untuk bahagia. Kamu tuh bukan gak ada artinya buat aku loh. Kamu tuh yang membuat aku tuh bertahan selama ini. Cintamu tuh membuatku bertahan. Triumph, prosperity begins. Aku bisa melihat ya teman-teman, orang ini mungkin akan membiarkan kamu pergi dulu. Namun, jika ya, dia bilang kondisiku misalnya sudah mulai membaik, dan aku sudah mulai stabil lagi kehidupannya, dan aku bisa menikmati materi, ya, pekerjaan bagus, segala sesuatunya baik, yang kuinginkan itu lancar secara duniawi, maka semesta insya Allah akan mempertemukan kita kembali. Ya, semesta akan mempertemukan kita kembali dan kita bisa merayakan pertemuan kita ini. Jika Tuhan menghendaki. Ada kartu universe. Sebenarnya nih, bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Kamu kan pengen tahu nih, kok aku gak dilarang? Kok aku tidak dilerai? Aku kayak pergi-pergi aja gitu. Kenapa? Dia gak cinta aku. Kita akan lihat ya perasaan dia. Sebenarnya dia ini sangat menderita mendengar keputusan kamu ingin pergi dari dia. Ada suffering in silence. Dia menderita namun hanya diam. Kenapa? Karena menurut dia, kalau dia melarang kamu, akan terjadi makin ribut, banyak pertengkaran, membuat dia makin emosi, membuat dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia juga menyadari bahwa jangan dong,
ini nggak real kan, kamu pengen pergi dari aku. Ada kayak gitu, cuma dia nggak berani untuk ngomong. Ya, orang ini hanya memilih diam sih teman-teman, karena nggak mau makin stres. Dan dia mau membuktikan bahwa ya mungkin setelah kamu pergi kamu lebih bahagia dan aku juga mungkin lebih bebas, lebih bisa lebih bisa belajar lebih banyak lagi. Bukan aku mau cari wanita lain, bukan aku mau cari pria lain, tapi ya itu sudah menjadi keputusan kamu dan aku tidak mau membuat kamu stres dengan bersama aku. Kan ada pertemuan, ada juga perpisahan. Ya, di sini sebenarnya ketika kamu bilang aku pengen pergi dari kamu, dia itu sebenarnya akan bicara apa yang ada dari pikirannya teman-teman. Jadi ya kalau seandainya dia ngomong di sini agak nggak enak atau dia bicara agak sakit di kamu, sebenarnya dia itu menahan emosi, sedih. Tetapi orang ini juga sepertinya sudah terbiasa dalam kondisi yang mengecewakan, sehingga dia sudah begitu kuat. Jadi kata-kata apapun yang dia ucapkan itu hanyalah untuk menutupi rasa kecewa. Ya, cakranya semua bermain di sini. Secara spiritual, ground ya, sama cakra dasarnya juga dia kuat gitu. Dia cuma bilang sama kamu, apabila itu sudah menjadi pilihan kamu, maka kamu harus tidak menyesal dengan pilihanmu sendiri. Kemudian di sini ya mungkin dia akan pergi dari kamu sih. Itu reaksi yang akan dia katakan. Tetapi apakah mungkin kalian nanti akan tersambung kembali, bertemu kembali? Di sini roda itu kan berputar ya teman-teman. Kamu pasti akan tahu kabarnya. Di mana ketika universe itu juga mengizinkan, semesta juga mengizinkan. Jadi dia tidak akan memaksakan kamu harus sama dia, karena dia melihat kamu butuh kebahagiaan lain. Bacaan ini berbeda ya dari bacaan-bacaan yang mungkin udah kamu dengar dari tarot reader. Kalau di bacaan aku mungkin berbanding terbalik, karena di sini ya memang kartu ini yang aku buka, yang aku bacakan. Kalau kamu misalnya kecewa dikarenakan pembacaan general reading ini, kamu boleh lihat channel lain, karena channel aku ini bukan channel untuk hiburan, bukan channel untuk senang-senang, tapi lebih ke realita. Kira-kira ada nggak yang seperti ini dalam kejadian sehari-hari kita? Pasti ada. Besok mungkin sebulan lagi jika aku membuat video dan hasilnya dia nangis atau apa, itu berbeda energi lagi gitu ya. Dan di sini ada kartu solitude ya teman-teman. Solitude itu intinya banyak belajar, kemudian berusaha untuk lebih stabil. Dianya juga kayak gini, walaupun aku sakit, apapun yang terbaik dilakukan aja gitu. Karena kalau misalnya orang memang udah cinta ya, maka di sana akan ada harapan dan hati itu juga bermain. Nanti kalau misalnya memang kalian dipertemukan, maka akan ada cahaya dan ada harmoni. Jodoh itu tidak kemana-mana. Jadi kalau misalnya kamu mau pergi dari hidup dia sepertinya akan lebih bijak dan mempersilahkan dengan dasar hal-hal yang tadi ya. Orang kalau udah banyak kecewa itu lebih kepada bersikap bodoh amat gitu ya teman-teman. Kecewa mungkin bukan karena kamu teman-teman, tapi dia punya hal lain yang lebih parah, yang lebih sulit, ditambah lagi tuntutan kemana arah hubungan ini gitu ya. Leo, Pisces, Gemini, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Aquarius, Capricorn, dan Aries. Apakah Kak ada dampak kalau misalnya aku melepaskan dia? Bagaimana dengan diriku? Di sini ya kamu menemukan tujuan kamu sih.
kamu melepaskan dia atau tidak, kamu tetap menemukan tujuanmu. Mungkin Tuhan akan membuka atau memberikan sebuah tugas baru untuk kamu. Ya, jadi ada perputaran. Kalau yang tadinya jelek akan jadi baik, yang baik akan jadi jelek gitu. Karena roda berputar. Tidak bisa baik terus, tidak bisa jelek terus. Nah, sama kayak kamu dengar tarot reader. Mau kamu fans sama yang tarot reader fake, kamu fans sama tarot reader yang videonya mungkin 100.000 terus, 40.000 terus, atau ya cuman kamu dengerin biar seneng-seneng aja, ya itu tergantung kamu, tujuan kamu gitu kan. Tapi kalau channel di aku di sini, destiny itu harus bisa bolak-balik ya. Kalau misalnya kita hari ini kita senang, belum tentu kita besok senang, belum tentu juga kita besok sedih. Selalu ada solusi, selalu ada harapan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Jika memang tidak ada zodiaknya, berarti pembacaan ini resonate-nya 60%. Kalau ada zodiaknya berarti 80%. Nggak usah dipaksakan, nanti jadinya kamunya sendiri yang sewot ya. Ini bijak, ini general reading, namun ini bukan tarot hiburan. Terima kasih, see you.